Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya iman itu terkadang turun dan terkadang naik. Tetapi faktanya bahwa kadar iman orang yang beriman pasti akan selalu naik. Maka apabila keimanan seseorang tidak kunjung naik, pertanda bahwa keimanannya bermasalah. Masalahnya iman kurang bergairah karena tidak pernah tertantang untuk menaikkan kualitasnya. Padahal amal-amal soleh sudah Allah sediakan agar seorang mukmin selalu tertantang untuk menaikkan kualitas imannya. Iman yang tidak bergairah berujung pada kebosanan dalam beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala pun membalasnya dengan menghentikan rahmat dan karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Iman dan amal soleh selalu disandingkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Pertanda bahwa keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Kualitas iman sangat tergantung kualitas amal solehnya. Demikian juga sebaliknya, jika iman ingin ditingkatkan, maka tingkatkan pula amal solehnya. Sebaliknya, jika kualitas amal memburuk, maka otomatis kualitas iman pun akan memburuk. Atau jika iman menurun, maka amal soleh pun akan menurun. Maka jika iman ingin ditingkatkan kembali, maka tingkatkan semangat beramal solehnya, karena keduanya saling mengisi dan menguatkan. Dan dalam bahasa para ulama, keduanya diungkapkan dengan ungkapan al-imanu qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan serta bertambah dan berkurang. Sahih Al-Bukhari dalam muqaddimah kitab Al-Iman. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran konsisten mengajarkan bahwa orang-orang beriman pasti akan selalu bertambah imannya, dan itu adalah pasti karena selalu bersemangat dalam meningkatkan kualitas amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di ayat lain Allah SWT berfirman, yaitu di surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka
dan memberikan balasan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang-orang yang beriman tidak akan mengenal kamus bosan dalam hidupnya, karena imannya selalu bergairah untuk selalu ditingkatkan melalui amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Dan di antara amal-amal soleh yang mampu menaikkan keimanan, yang pertama yaitu membaca atau menyimak Al-Quran dan menghayatinya dengan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah obat hati. Tentunya jika disertai penghayatan dengan hati, ibarat charger, Al-Quran akan selalu mampu mengisi baterai hati sehingga selalu on sepanjang waktu, bergairah dan bersih dari segala kotorannya. Sebaliknya, orang yang selalu jaga jarak dengan Al-Quran, atau kalaupun dekat tapi hatinya tak pernah dilibatkan, maka hati akan mengeras dan terus semakin keras, malah akan lebih keras dari gunung batu. Gunung batu saja seandainya mampu menyimak Al-Quran dengan baik, pasti akan bergetar dan hancur. Tetapi hati manusia yang keras, jangankan bergetar, tersentuh pun tidak. Dan itu menunjukkan kekerasan yang lebih keras daripada batu. Al-Quran akan membuat hati selalu tergetar dengan hidayahnya, karena kandungannya yang mutasyabih, saling menguatkan, dan matsani, yaitu selalu diulang-ulang dan dipasang-pasangkan. Maka sungguh keterlaluan jika hati yang membaca Al-Quran tidak tergetar atau bahkan makin jauh dari apa yang dibacanya di dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, amal-amal soleh yang mampu menaikkan keimanan yaitu aktif bermajelis ilmu. Konteks surat Muhammad ayat 17 tadi adalah ketika selesai dari majelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik menyampaikan sindiran kepada orang-orang berilmu dengan mempertanyakan apa yang tadi dibahas dari majelis ilmu. Melalui ayat tersebut Allah menyatakan bahwa orang-orang yang tidak terhasut oleh orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan akan selalu bertambah hidayahnya. Hal itu disebabkan karena mereka utul ilma atau diberi ilmu. Maka syarat seseorang selalu bertambah iman dan hidayahnya adalah tidak lepas dari kegiatan menambah ilmu. Sebab iman akan terkerek naik jika ilmunya selalu ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Amal soleh yang ketiga yang mampu menaikkan keimanan yaitu selalu menghadapi rintangan dan halangan sebagai tantangan untuk semakin menggairahkan iman. Orang yang beriman dituntut untuk selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah, khususnya ketika hidup penuh dengan tekanan, halangan dan rintangan. Jika semuanya selalu dipandang buruk, maka itu sama dengan menanam noda kemunafikan dalam hati dan akan melukai iman. Maka setiap serangan musuh harus ditanggapi dengan positif sehingga menjadi sakinah yang menenteramkan hati, jauh dari gelisah dan gundah gulana. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد.
Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, cara untuk menaikkan keimanan kita yaitu tidak terpengaruh celotehan dan hinaan dari musuh-musuh Islam. Dalam level yang lebih luas, berarti tidak terpengaruh pola pikir musuh-musuh Islam yang hari ini berwujud sekulerisme, liberalisme, pluralisme dan semacamnya. Semua isme-isme itu hanya akan mendangkalkan iman dan menanamkan keraguan yang tiada berujung. Jadinya seorang muslim bermuka dua. Dengan liberalisme yang dianutnya, di satu sisi beribadah di masjid dengan menampakkan kehusuannya, tetapi di sisi lain melepaskan identitas keimanannya hanya karena sedang beraktivitas duniawi yang menuntutnya harus demikian. Jika tidak seperti itu, pasti akan distigma intoleran dan lain-lain. Menghadapi celotehan, hinaan dan isme-isme tersebut, seorang mukmin malah akan semakin mempertebal imannya dan menjadikan imun dari serangan-serangan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah beberapa kiat-kiat untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan iman kita. Di akhir khutbah ini, marilah kita tutup sama-sama dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.